Selamat malam, bertemu kembali. Saya Rena Anjir Polina akan menemani Anda dengan topik hangat terkini dan aktual selama 30 menit ke depan dalam acara Berita Global. Grup band Coldplay akan menggelar konser di Jakarta November mendatang. Pegelaran konser ini tak sedikit mengundang gegap gempita masyarakat Indonesia. Para penggemar meliputi anak muda hingga orang tua, bahkan tak sedikit tokoh masyarakat yang turut mewarnai atmosfer euforia menjelang diadakannya konser Coldplay. Namun, kedatangan grup band ini tidak luput dari pro kontra dari masing-masing pihak. Konser yang bertajuk Music of the Spirits World Tour ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. PK Entertainment dan Third Eye Management selaku promotor telah memastikan lokasi dan tanggal kedatangan Coldplay di Indonesia, yaitu pada Rabu 15 November 2023. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 9 Mei 2023. Meski konser baru akan digelar November nanti, hotel di sekitar GBK sudah penuh di booking untuk tanggal tersebut. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno dengan mengutip data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia pada tanggal 15 Mei 2023. Menurut Sandiaga, pihaknya mendukung adanya konser karena dapat menumbuhkan ekonomi di sektor meeting, insentif, conference, dan exhibition. Kabar yang telah banyak dinanti ini dibagikan melalui unggahan video melalui akun Instagram promotor Third Eye Management pada hari Selasa 9 Mei 2023. Sang vokalis Chris Martin menyapa sekaligus menyampaikan kabar dalam video singkat tersebut yang juga menampilkan ketiga personil Coldplay lainnya. Tentu bagi penggemar Coldplay, ini akan jadi momen yang paling ditunggu. Bahkan, rela bertaruh di depan gadget mendapatkan tiket atau war tiket dan siap merelakan sebagian tabungan mereka. Promotor pun sudah merilis harga resmi tiket Coldplay mulai dari 900 ribuan hingga 11 jutaan. Namun pada kategori Ultimate Experience ada beberapa keistimewaan, yaitu mendapatkan sejumlah akses eksklusif mulai dari mendapatkan kursi, tour backstage Coldplay, hingga mendapatkan akses berfoto di panggung konser Coldplay. Harga tersebut belum termasuk pajak. Melalui pajak daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2015 tentang pajak hiburan, dalam aturan tersebut, maka tarif pajak untuk pegelaran kesenian musik, tari, dan busana yang berkelas internasional dikenakan pajak 15%. Tak sedikit fans yang merasa ciut dengan besarnya pajak dalam konser Coldplay ini. Di sisi lain, maraknya jasa titip tiket membuka kesempatan oknum untuk melakukan penipuan bermodus jasa titip tiket. Pelaku penipuan modus jasa titip tiket konser Coldplay yang telah diringkus polisi terus bertambah. Semula pelaku berjumlah 2 orang, kini bertambah hingga total 6 pelaku. Direktur Research Polda Metro Jaya Kombes Aulian Syahlubis mengatakan ada banyak laporan sehingga pelaku kini berjumlah menjadi 6 orang. Aulia menjelaskan para pelaku sudah diamankan adalah pasangan suami istri asal Yogyakarta yang telah menipu 60 orang dengan total kerugian korban 250 juta. Sementara 4 orang lainnya ditangkap di wilayah Sulawesi Selatan setelah menipu korban wanita asal Tangerang Selatan sebesar 20 juta lebih. Saat itu para pelaku menjanjikan bukti pembayaran dan tiket elektronik yang akan diberikan setelah korban transfer. Namun sejak uang tersebut dibayarkan hingga sekarang tiket tersebut tak kunjung didapatkan. Menanggapi hal ini, netizen langsung terbagi menjadi 2 kubu. Komentar pro dan kontra memenuhi media sosial terkait pegelaran konser Coldplay yang bertajuk Music of the Spirits World Tour ini. Dalam keterangannya, PK Entertainment selaku promotor sudah menyiapkan 50.000 tiket Chris Martin CS di Jakarta. Ujar Haris Dharma selaku co-founder dan CEO PK Entertainment dikutip Rabu 17 Mei 2023. Sementara itu, GBK sebagai tempat konser memiliki kapasitas 77.000 penonton. Keputusan itu menimbulkan pertanyaan, mengingat Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat melarang segala bentuk kegiatan digelar di GBK. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kekecewaan Erick Thohir yang melihat kondisi rumput stadion
yang rusak seusai konser Blackpink selama 2 hari di awal Maret lalu. Selain heboh soal harga dan tiket, baru-baru ini netizen terbagi menjadi dua kubu akibat kabar jadwal konser Coldplay yang bentrok dengan FIFA Matchday November 2023. Agenda besar FIFA Matchday November memiliki rentang tanggal 13 hingga 21 November 2023. Adapun pihak yang kontra mengatakan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kegiatan olahraga. Sementara itu, netizen yang pro dengan konser Coldplay mengatakan bahwa timnas Indonesia bisa bertanding di stadion lain karena ada begitu banyak pilihan stadion olahraga di seluruh Indonesia, tidak hanya berpusat di Jawa. Dilansir dari CNN Indonesia, dengan Coldplay menggelar konser debutnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, maka PSSI harus mencari stadion alternatif untuk melakoni laga persahabatan di tempat lain. Di samping itu, derasnya penolakan dari pihak alumni 212 ataupun sekelompok ulama menjadi dinamika pro kontra konser Coldplay. Dua di antara pihak yang menolak kedatangan Coldplay ke Indonesia adalah kelompok PA 212 dan Majelis Ulama Indonesia. MUI. Penolakan keras dari 212 datang dari Wasekjen PA 212 yaitu Novel Bamukmin. Ia mengancam akan memblokir Stadion Utama Gelora Bung Karno hingga mengepung di bandara. Pasalnya, Coldplay merupakan salah satu band kondang asal Inggris yang turut menyuarakan kampanye LGBT melalui konser-konser yang diadakan. Hal ini terbukti melalui penggunaan atribut pelangi saat konser, hingga hasil dari konser yang tak sedikit disumbangkan kepada kelompok LGBT sebagai program amal dan bentuk perlawanan terhadap sikap diskriminasi. Alasan MUI menolak hadirat Coldplay ke tanah air serupa dengan persaudaraan alumni 212. Grup band asal Inggris itu dianggap sebagai pendukung LGBT, mengutip nampus-liputan6.com. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyebut Coldplay merusak akhlak dan moral anak bangsa. Sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Coldplay soal tudingan tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pasang badan dengan meyakinkan masyarakat bahwa pegelaran konser tidak akan melanggar hukum dan juga mengapresiasi himbauan MUI yang memperhatikan moralitas anak bangsa. Namun menurut dia, konser Coldplay dapat berdampak positif terhadap ekonomi, terbukanya peluang usaha, dan mendatangkan lapangan kerja baru. Terlepas dari pro kontra konser Coldplay di Indonesia, isu LGBT kembali menjadi bahasan beberapa tahun terakhir. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga melayangkan reaksi keras terhadap ancaman persaudaraan alumni 212 terkait konser Coldplay. Ia memastikan akan menyiapkan aparat untuk menjaga keberlangsungan konser agar aman sentosa. Ia tak begitu menggubris ancaman keras dari persaudaraan alumni 212. Mahfud MD merasa tak melanggar hukum. Ia menilai bahwa Coldplay hanya hiburan, bukan kampanye budaya. Penggemar Coldplay beranggapan bahwa mereka tidak melihat dari sisi latar belakang band tersebut, namun mereka hanya ingin mendapatkan hiburan bersama idolnya. Karena Coldplay tidak sembarangan menggelar konser, karena mereka punya standar tersendiri negara yang dikunjungi. Mereka tidak ingin kedatangan mereka justru menjadi permasalahan untuk negara itu, termasuk Indonesia. Alasannya, permasalahan lingkungan di Indonesia yang cukup banyak, mulai dari penyebaran sampah plastik di mana-mana dan polusi udara yang cukup buruk. Selain itu, mereka menginginkan agar konser ini dapat memberikan manfaat kepada penggemar. Tetapi melihat Indonesia masih ada konflik di setiap daerah, masalah selanjutnya kedatangan band ini beriring dengan perencanaan kampanye di stadion yang bisa mempersulit kedatangan band tersebut. Kemudian, kebanyakan konser yang digelar menimbulkan keributan antar penonton, bahkan manajemen konser masih belum maksimal. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi band itu sendiri. Di balik latar belakang permasalahan Coldplay ini yang mendukung LGBT, serta jadwal pegelaran yang bentrok dengan jadwal FIFA Matchday 2023, tentu saja menimbulkan berbagai alasan
penerimaan dan penolakan dari konser perdana ini. Selain adanya penerimaan dan penolakan, konser ini juga memiliki judul menarik, yaitu Music of the Spirits World Tour, yang mampu memberikan energi positif dan ramah lingkungan untuk negara Indonesia. Tetapi tenang saja untuk para penggemar Coldplay sudah dipastikan akan konser di Jakarta pada tanggal 15 November 2023. Coldplay mengumumkan rangkaian tur konser bertajuk Music of the Spirits World Tour. Coldplay pun menyapa penggemar Indonesia dan mengaku tak sabar bertemu. Coldplay tercatat belum pernah menyambangi Indonesia untuk mengadakan konser sejak band tersebut terbentuk pada tahun 1997. Baik, mari kita nantikan penampilannya. Demikian berita kali ini, saya Rena Anjali Paulina, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat malam, sampai jumpa.